Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Baik, terima kasih Bengkulu Project. Selamat petang pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi Senin 29 Mei 2023. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu mengenai pengawasan media jelang pemilu. Untuk itu di Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk beberapa orang narasumber kita. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat. Selamat petang Bapak. Selamat sore. Oke, selanjutnya ada Bapak Fahamsyah selaku Koordinator DIV Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore. Selanjutnya kita punya narasumber berikutnya ada El Fahmi Lubis selaku akademisi. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa untuk saat ini pemilu tahun 2024 sebentar lagi akan diselenggarakan tentunya. Dan KPU sudah melaksanakan beberapa rangkaian acaranya tentunya, dan hari ini kita mengangkat mengenai pengawasan media jelang pemilu tentunya. Kita ngobrol bersama Bang Ubaidillah terlebih dahulu nih. Seberapa penting untuk pengawasan media sendiri untuk pemilu tahun 2024 kali ini, Bang? Ya, sebagaimana kita tahu ya, jadi tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi pengawasan media itu menjadi penting bagi kami karena sebagaimana KPI, tugas KPI itu adalah mengawasi lembaga penyiaran arus utama yaitu TV dan radio. Selebihnya belum menjadi kewenangan kami. Nah, ini kan di lembaga penyiaran sudah tayang beberapa ya mungkin aktivitas dari peserta pemilu, lalu calon-calon yang potensi personal jadi calon itu juga sudah mulai tayang. Nah, KPI berharap siaran lembaga penyiaran proporsional, netralitas, dan memberi keberimbangan. Jadi semua orang yang punya potensi diberi waktu yang sama. Jadi jangan sampai baru mulai tahap sekarang ini kan, kalau dari tahapan KPU atau Bawaslu ini sosialisasi nih. Cuma perdebatan sosialisasi seperti apa. Nah, ini teman-teman di KPU dan Bawaslu memang masih ada perbedaan, tapi bagi kami KPI yang jelas selama proses di lembaga penyiaran itu berimbang dan adil, jadi kesempatan yang sama. Jadi kalau yang satu diberitakan, yang lain diberitakan, yang lain diberi kesempatan untuk dialog, ya yang lain juga diberi kesempatan. Intinya keberimbangan, proporsionalitas peserta pemilu di lembaga penyiaran harus benar-benar diberikan sesuai aturan yang disamaratakan. Kesempatannya sama kira-kira. Kesempatannya sama. Baik. Kita ngobrol bersama Bang Fahamsyah nih. Ya. Boleh silakan dengan tanggapannya mengenai pengawasan pemilu untuk tema kita mengenai pengawasan media jelang pemilu ini sendiri. Ya. Tadi boleh menanggapi sedikit mungkin dari Bang Ubaidillah tadi, silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa
Bawaslu itu mengawasi seluruh tahapannya KPU ya. Jadi KPU itu seluruhnya kita awasi dari awal, dari proses tahapan yang ada itu sudah kita awasi, dan hari ini masih pengawasan dalam proses penelitian administratif pencalonan DPD kalau di provinsi ya, DPD kemudian DPR provinsi, kalau kabupaten kota DPRD kabupaten kota. Ini masih masa-masa penelitian berkas ini Pak, jadi memang kita pengawasan. Sebenarnya kalau pengawasan sudah dari dulu dilakukan. Nah kalau hari ini bicara tentang media, tentu kami ya di Bawaslu juga menghimbau kepada seluruh pihak yang menggunakan media untuk juga, kalau dari Mas Ubaidillah tadi kan harus berimbang. Bawaslu juga begitu. Kami pengen media juga mengambil peran-peran penting untuk menjadi ya media memberikan edukasi politik. Karena mau tidak mau proses demokrasi, proses pemilu adalah bagian dari kesempatan masyarakat juga mendapatkan edukasi politik. Makanya kemudian media harusnya menjadi wahana tempat untuk memberikan informasi itu. Tapi kemudian ya harus berimbang, tidak berpihak, harus sama rata dan lain-lain. Kemudian menghindari pelanggaran-pelanggaran, menghindari hoax dan lain-lain. Begitulah mungkin. Tapi Bawaslu selalu mengingatkan itu pada semua pihak untuk ikut serta. Apalagi hari ini kalau Bawaslu itu ada istilah pengawasan partisipatif. Jadi semuanya harus terlibat untuk melakukan pengawasan. Mungkin itu ya. Baik. Selanjutnya boleh kita ngobrol dulu sama Bang El Fahmi Lubis selaku akademisi nih. Gimana tanggapannya mengenai pengawasan media jelang Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ada pertanyaan besar juga terkait dengan tema pembicaraan kita pada hari ini. Apakah pengawasan media? Apa kita yang mengawasi media? Jadi sekarang itu ada paradok ya. Seharusnya media itu dalam konteks pemilu itu kan kita harapkan sebagai wahana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pemilu ini. Karena salah satu fungsi dari media itu adalah di samping memberikan informasi dan mengedukasi, dia juga punya fungsi pengawasan atau kontrol. Seharusnya dia harus menjadi mitra pemerintah dan mitra dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, di dalam memastikan bahwa proses-proses pemilu ini berjalan secara fair play. Nah, tapi pertanyaan besarnya yang terjadi selama ini malah medianya yang diawasi. Karena di dalam banyak kasus kalau kita belajar dari pemilu terutama Pilpres 2014, 2019 yang lalu, bagaimana terjadi polarisasi yang luar biasa di masyarakat, dan itu adalah kontribusi besar yang diberikan oleh media, karena media pada waktu itu terkotak-kotak dalam dukungan pasangan presiden, dan oleh sebab itu dulu terkenal ada istilah TV merah dan ada TV biru. Dan kondisi yang sama tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada Pilpres 2024 ini kalau kita tidak punya political will mulai sekarang untuk memastikan regulasi yang jelas dan berkepastian terkait pengawasan media ini. Soalnya sejauh ini regulasi yang ada sekarang itu tidak cukup untuk memberikan pengawasan yang optimal terhadap media. Contoh misalnya, KPI itu hanya bisa regulasinya hanya bisa memantau media mainstream, dalam hal ini televisi dan radio. Tapi orang sekarang kan beralih ke media sosial. Sementara media sosial itu dalam pengaturan PKPU itu tidak diatur secara memadai. Oleh sebab itu tidak ada perangkat hukum yang cukup untuk melakukan pengaturan terhadap media sosial. Sebenarnya yang ditakutkan itu adalah media sosial, bukan media mainstream seperti radio dan televisi. Kalau itu jelas regulasinya, mudah melakukan pengawasannya dan mudah memberikan sanksi. Tapi kalau media sosial, siapa yang mau melakukan pengawasan? Dan itulah yang paling banyak memberikan dan memproduksi hoax, politik identitas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena sampai hari ini PKPU-nya kan masih pakai PKPU yang lama, belum ada PKPU baru pengaturan terkait soal media sosial khususnya. Saya kira gitu. Luar biasa, terima kasih untuk Bang El Fahmi. Boleh silakan ditanggapi mungkin dari Bang Ubaidillah dulu nih. Silakan tanggapi mengenai yang barusan disampaikan oleh Bang Fahmi. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi kan soal ini ya, media sosial. Memang media sosial sampai hari ini kami KPI ini kan semua udah tahu ya, yang kewenangan KPI itu hanya TV dan radio. Tapi hampir setiap hari pengaduan ke KPI
itu banyak sekali konten-konten yang ada di media sosial. Ya media platform baru itu diadukan ke kami. Ya kami hanya menyampaikan bahwa itu bukan kewenangan kami, dan tapi di setiap kegiatan kami soal literasi media kita sampaikan bahwa masyarakat juga harus arif dan bijaksana kalau menerima pemberitaan dari media sosial, karena memang jangan-jangan itu hoax, terus mengadu domba, menaikkan isu sara, intoleran dan macam-macam. Kita ingin itu jangan sampai disampaikan lagi ke publik, jangan sampai media sosial itu menjadi media arus utama bagi mereka. Karena kalau TV dan radio kan diawasi dengan aturan, ada P3SPS, turunan undang-undang penyiaran, dan kalau dari Dewan Pers ada kode etik jurnalistik, sehingga mereka lebih tertib, bisa diingatkan. Tapi kalau media sosial tidak bertuan, akhirnya ya orang share-share lewat grup-grup atau yang lain-lain, itu akhirnya bisa membangkitkan konflik dengan masyarakat, kan begitu. Baik, betul sekali. Nah, sebelum kita akan dengar pendapatnya Bang Fahamash, kita mau Fahamsyah, kita mau iklan terlebih dahulu ya Bang. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.